Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa sekalian. Hari ini kita masih membahas tentang sel, yaitu bab pertama di dalam mata pelajaran biologi untuk SMA kelas 11 jurusan IPA. Untuk materi tentang sel, hari ini kita akan terkhusus membahas topik mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang sel itu apa, kita sudah mengenal komponen-komponennya apa saja, kemudian kita sudah membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian kita sudah membahas tentang organelnya beserta fungsinya, organel sel itu beserta fungsinya. Jadi saya berharap bahwa siswa sekalian sudah mengerti tentang sel itu sendiri, ya, tentang sel itu sendiri. Kalau kita merefresh pelajaran sebelumnya tentang sel eukariotik, jadi kalau kita kembali mengingat bahwa sel prokariotik itu apa? Sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sementara sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi itu yang membedakan. Selanjutnya, untuk hari ini tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, berarti kita akan fokus ke sel eukariotik. Jadi perlu siswa pahami bahwa untuk membedakan ini, yang akan kita bedakan adalah sel eukariotik yang memiliki membran inti. Ya, jadi itu yang akan kita bedakan agar mudah kita membedakan. Selanjutnya di tampilan di layar, siswa sekalian bisa melihat tampilan dari sel tumbuhan itu beserta bagian-bagiannya, strukturnya. Bisa kita lihat ada di sini ada inti sel, ingat inti sel. Kemudian di inti sel itu ada membrannya, membran selnya, ada kromosom di dalamnya, ada porinya, kemudian ada nukleolus, ada anak inti sel. Kemudian di luarnya lagi kita lihat ada retikulum endoplasma halus dan kasar, ya. Kemudian ada ribosom, ada kloroplas. Kemudian di sini ada membran sel, dan perlu juga di sini perlu siswa pahami, lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada dinding sel yang bentuknya agak tebal dibandingkan membran sel. Kemudian ada pori, itu ada plasmodesmata. Pori ini disinilah makanan-makanan atau nutrisi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh oleh sel tumbuhan itu yang berasal dari luar sel itu masuk ke dalam. Begitu pula hasil sekresi yang akan dikeluarkan keluar melalui jalur tersebut. Jadi inilah penampakan sel tumbuhan, ya. Sini kita bisa lihat ada mitokondria. Ini ada plastida, sini ada vakuolanya yang besar, ada vakuolanya, kemudian ada peroksisom, ini ada vesikel yang tergabung di dalam Golgi kompleks atau aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, ini ada, ya. Yang paling menanda juga ini adanya kloroplas pada sel tumbuhan itu, karena kloroplas ini yang berperan di dalam proses fotosintesis. Selanjutnya saya tampilkan gambar sel
hewan. Iya, ini gambar sel hewan. Sel hewan itu di sini dia tidak punya dinding sel, dia hanya memiliki membran sel. Kemudian ada inti selnya, ada membran intinya, ada kromatinnya, ada nukleolus atau anak inti sel. Ya, kemudian di luar sel itu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati oleh ribosom. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golginya, vesikelnya. Nah, kemudian di sini ada ini adalah proses sel itu eksositosis. Jadi ini akan kita bahas di bab selanjutnya tentang bioproses yang terjadi dalam sel itu bagaimanakah zat dari luar masuk ke dalam sel dan dari dalam zat yang dari dalam mau dikeluarkan dari dalam sel. Itu nanti ada namanya proses endositosis dan eksositosis. Ada selanjutnya kita lihat ada mitokondria, kemudian ada lisosom, ya, ada sentriol, ya, ini ada sentriol yang tergabung dalam satu kesatuan sentrosom. Ya. Ada filamennya, mikrofilamen, ada mikrotubulus ya. Ya, ada membran plasma. Jadi inilah gambaran dasar dari sel hewan. Ya. Kalau kita perhatikan tadi antara sel tumbuhan, ya, antara sel tumbuhan ini dengan sel hewan, kalau kita bandingkan itu terdapat ada perbedaan. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini ada beberapa perbedaan yang terlihat antara sel tumbuhan dan sel hewan. Itulah yang akan menjadi inti pembahasan kita pada hari ini, bahwa kita akan membedakan apa perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu. Dan kenapa dia bisa berbeda? Kenapa kalau dia berbeda, apa fungsi dari perbedaan yang terdapat di dalam sel itu? Itu yang akan kita bahas. Jadi saya lanjutkan. Ya. Perbedaannya bisa kita lihat di dalam tabel ini. Ya, secara garis besar bisa kita lihat di dalam tabel ini. Kita mulai urut secara satu persatu. Ya, bagian-bagian sel atau struktur sel yang berbeda. Ya, karena yang akan kita bedakan adalah struktur dari sel itu. Pertama, kita lihat membran plasma. Pada sel tumbuhan, membran plasma ada, dan pada sel hewan juga ada. Kalau kalian perhatikan tadi, ada membran plasma atau ada membran sel. Ya, membran plasma atau membran sel. Selanjutnya, ada di bagian yang kedua, itu ada dinding sel. Sekarang kita perhatikan, pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, pada sel hewan tidak ada dinding sel. Jadi ingat, kalau membran plasma, membran selnya semuanya ada, untuk dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Makanya dindingnya kelihatan tebal, dia terbuat dari zat lignin dan kitin, itu agak kaku. Jadi itu yang siswa sekalian bisa pahami, bahwa di dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Pada sel hewan hanya ada membran plasma atau membran sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran plasmanya ada, dinding selnya juga ada. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel, pada sel tumbuhan ada nukleusnya, begitu juga pada sel hewan. Berarti tidak ada perbedaan di situ. Selanjutnya, sitoplasma. Ya. Pada sel tumbuhan terdapat sitoplasma, pada sel hewan juga terdapat sitoplasma. Jadi tidak ada perbedaan. Baru satu yang kita temukan perbedaannya, baru dinding sel.
Selanjutnya retikulum endoplasma, baik maupun yang kasar maupun yang halus. Ya, yang granula dan yang agranula itu masing-masing ada, ya. Sel tumbuhan ada, sel hewan juga ada, berarti tidak berbeda di situ. Selanjutnya bisa kita lihat lagi ribosom. Nah, kita perhatikan di sel tumbuhan dia ada ribosom, di sel hewan juga terdapat ribosom. Kemudian Golgi kompleks atau biasa juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi. Di sel tumbuhan ada, di sel hewan juga ada. Selanjutnya lisosom. Nah, ini yang berfungsi mencerna, menghancurkan sel-sel yang sudah rusak, ya, agar bisa terganti menjadi sel yang baru. Di sel tumbuhan ada terdapat lisosom, di sel hewan juga ada. Sekali lagi di sini tidak berbeda. Kita lihat lagi mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organel yang berfungsi di dalam respirasi sel atau menghasilkan energi untuk sel itu. Nah, di sini kita lihat ternyata mitokondria dia ada selnya, ada organelnya. Mitokondria ada terdapat pada sel tumbuhan dan terdapat juga pada sel hewan. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan. Organel selanjutnya yang bisa kita perhatikan adalah kloroplas. Nah, kloroplas. Jadi sebuah organel yang mengandung pigmen warna yang berperan di dalam proses fotosintesis. Kita lihat di sel tumbuhan ada, ya, karena tumbuhan itu berfotosintesis. Jadi ada karena tumbuhan itu berfotosintesis. Sementara di sel hewan tidak ada. Karena sel hewan tidak berfotosintesis, hewan itu tidak berfotosintesis, dia tidak memerlukan kloroplas sehingga tidak ada. Jadi kita sudah menemukan dua perbedaan. Perbedaannya ada di dinding sel, yaitu sel tumbuhan ada dinding selnya, sel hewan tidak ada. Dan kloroplas. Kloroplas itu sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Selanjutnya vakuola. Vakuola itu yang dimaksudkan di sini adalah vakuola yang dalam ukuran yang besar. Vakuola dalam ukuran yang agak besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan membantu juga dalam proses mencerna makanan di dalam sel, pencernaan intrasel. Pada tumbuhan itu ada dan vakuolanya besar. Tadi di gambarnya kita sudah lihat ada di tengah-tengah, dia berbentuk kayak ruang kosong. Nah, itu yang diisi nanti dengan nutrisi atau bahan makanan. Sementara pada hewan itu tidak ada vakuola, ya, dia tidak memiliki vakuola. Jadi hewan itu tidak ada vakuolanya, sel hewannya tidak ada vakuola. Kecuali ada pengecualian terhadap ada beberapa hewan yang uniseluler, ya. Ada beberapa hewan yang uniseluler, hewan bersel satu, itu selnya itu memiliki vakuola, tapi vakuolanya sangat kecil. Vakuolanya kecil, tidak sama dengan vakuola hewan, ya, tidak sama. Jadi vakuolanya kecil karena dia adalah vakuola kontraktil namanya. Vakuola kontraktil, vakuola yang berfungsi mencerna makanan, bukan untuk penyimpanan cadangan makanan. Makanya kecil, itu namanya vakuola kontraktil, ya. Selanjutnya sentriol. Nah, ini sentriol. Pada umumnya di sel tumbuhan tidak ada sentriol kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Jadi tumbuhan tingkat rendah yang belum lengkap akar, batang, dan daunnya secara jelas.
kayak lumut itu biasa ada di selnya ada sentriol ya, selnya ada sentriol. Iya, tapi pada umumnya tidak ada. Pada umumnya tidak ada. Pada sel hewan ada sentriol. Berarti ini berlaku juga untuk sentrosom. Nah, ini berlaku juga untuk sentrosom karena dia satu paket, sentriol sama sentrosom, jadi sama. Pada sel tumbuhan pada umumnya tidak ada, kecuali pada beberapa tumbuhan tingkat rendah. Sementara pada sel hewan ada, ya, dia memiliki sentrosom pada sel. Selanjutnya yang terakhir plastida. Plastida ya. Plastida ini adalah organel yang mengandung pigmen warna. Ya, yang mengandung pigmen warna ini bekerja sama dengan kloroplas, yaitu berfungsi di dalam fotosintesis. Bisa kita lihat bahwa di sel tumbuhan itu ada plastida karena dia sel tumbuhan berfotosintesis, sementara pada sel hewan tidak ada plastida. Nah, jadi siswa sekalian, seperti itulah gambaran umum, dan masih banyak yang lain yang bisa kalian temukan apabila kalian mengeksplor, membaca literatur yang ada, membaca materi-materi pembelajaran yang ada. Kalian bisa menemukan lagi masih ada beberapa perbedaan yang bisa kalian pahami. Kemudian agar bisa lebih memahami, nah, kalian harus juga memahami fungsi dari organel tersebut biar bisa memahami kenapa bisa terjadi perbedaan. Kenapa hewan tidak ada vakuola? Nah, kita bisa lihat bahwa hewan dia kan tidak berfotosintesis, dia mendapatkan energi, mengubah energi dari makanan, dia memakan makhluk hidup lain. Misalnya dia memakan tumbuhan atau memakan hewan, sehingga cadangan makanan diperoleh dari makhluk hidup lain. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki vakuola karena dia membutuhkan tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Karena kan kita ketahui bahwa tumbuhan itu berfotosintesis di siang hari, ya, pada saat ada cahaya matahari. Jadi kalau malam tidak. Bagaimana misalnya kalau mendung juga? Kalau mendung juga itu tumbuhan tidak maksimal untuk berfotosintesis, sehingga nutrisi atau bahan makanan yang dihasilkan juga tidak banyak. Nah, sehingga dia bisa untuk energinya dia bisa menggunakan nutrisi yang sudah disimpan di dalam vakuola untuk dia bertahan. Jadi seperti itu. Makanya mungkin kalau siswa sekalian memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kita, atau bahkan kalau kalian misalnya merawat tanaman di kebun atau di rumah, merawat bunga, mungkin ada beberapa hari lupa disiram atau apa, tumbuhannya masih bertahan. Loh, kok kenapa? Padahal dia kan butuh air. Atau mungkin kalau cuacanya mendung, loh, kok ini tumbuhan masih bisa hidup? Karena dia memiliki cadangan nutrisi yang disimpan di dalam vakuola. Dia akan gunakan dalam kondisi tertentu. Jadi pada saat dia berfotosintesis, dia menghasilkan zat makanan nutrisi. Nah, sebagian itu diedarkan ke seluruh organ tumbuhan itu, sebagian disimpan sebagai cadangan di dalam vakuola. Begitu juga dengan kloroplas dan plastida. Kenapa di tumbuhan ada? Nah, karena itu digunakan di dalam proses fotosintesis. Sementara di hewan itu tidak digunakan karena tidak ada, karena sel hewan itu tidak berfotosintesis. Iya, jadi itu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yang saya dapat jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan siswa sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, siswa sekalian. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.